Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu, salam Om Swastiastu. Semoga selalu diberikan kesadaran penuh untuk selalu menjalankan tugas-tugas dan menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya Bos ya. Baik secara syariat ataupun secara hakikat ya Bos. Kita mau membahas tentang tetap tentang ilmu kebatinan mungkin ya. Kalau orang yang masih di dasar atau masih belum tahu yang dimaksud kebatinan itu banyak maksudnya, dan jangan sampai terbelenggu itu apa ya, ini bahasa-bahasa kayak gini harus saya tulis Bos. Jangan sampai terfokus ya terfokus atau terkunci ya, kunci atau intinya jangan memandang bahasa seperti kebatinan itu yang termasuk wong iso batin, orang itu bisa membatin, orang itu bisa melihat segala sesuatu itu dengan kekasafannya, bukan. Yang dimaksud ini adalah ilmu dinu tauhid. Bahasa lainnya mungkin ya ilmu sufi, ilmu tasawuf, ilmu filosofi, ilmu tuwek, atau ilmu rasa, ilmu kesadaran. Masing-masing orang punya porsi masing-masing untuk membahasakan itu. Padahal tujuan utamanya sebenarnya ada di hakikatnya itu. Paham nggak di sini ya? Semoga bisa memahami. Terkunci, terfokus ini juga masih belum pasti kata-katanya. Makanya di sini saya harus mencari kata-kata yang pas biar Anda lebih paham dan lebih ngerti. Kita sama-sama belajar ya, sama-sama mengevaluasi diri. Evaluasi ini juga harus ditulis Bos. Evaluasi. Saya juga mau ngaji diri aja. Ngaji diri, ngaji badan, ngaji tentang yang saya alami biar untuk menulari Anda, untuk sama-sama sebisa mungkin untuk saya tuntun atau saya tulari. Walaupun saya sendiri jangan sampai ada perasaan saya sebagai guru atau sebagai yang sudah bisa, biar keakuan saya tidak menghinggapi gitu juga ya. Kata-kata menghinggapi itu harus ditulis Bos. Menghinggapi. Dan lebih tepatnya saya ingin mengajak Anda untuk lebih mengenal jauh ilmu tauhid yang paling dasar, dan untuk memantapkan hati Anda untuk terjun atau untuk mendalami atau untuk lebih dalam masuk ke dalam ilmu dinu tauhid. Sebenarnya ini harus tak tulis Bos, tapi Anda takutnya nanti bosen loh. Jadi gini ya, suatu keyakinan Anda akan masuk ke dinu tauhid atau tidak itu memang bukan ranah saya, karena saya hanya tugasnya untuk menyampaikan, untuk menjadi pelantara. Jadi jangan pernah memandang saya, pandang saja Gusti Allahnya, wah ini agak dalam nanti Bos. Tapi setidaknya ya Anda nanti biar sedikit paham dan sedikit saya provokasi
biar hati Anda juga ikut mikir, biar hati Anda juga ikut tergugah untuk terus selalu apa ya, untuk selalu terus mendekat pada Allah, untuk mencari keterikatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dan paham dan tidak salah lagi dalam menyembah siapa Tuhan kita. Makanya selama ini kita hanya menyembah nama, menyembah zat, menyembah nama, zat, atau menyembah yang sifatnya masih la ilaha illa huwa, masih jauh di sana. Jadi jauh di sana pun kita tidak tahu siapa itu sosoknya, siapa itu yang bertugas atau yang berperan. Nah, berperan itu kemarin kata-kata saya baru nemu berperan, dan nanti bisa untuk lebih dekat lagi menjadi tahu kalau la ilaha illa anta itu udah di depan kita, dan terakhir la ilaha illa ana. Sebelum la ilaha illa huwa itu ada lafaz la ilaha illallah, sang pencipta kita. Nah, gitu aja ya bos ya. Sang pencipta kita, Tuhan kita itu mengenalkan dirinya dengan penuh penuh kejelasan, namun kita kurang peka, kurang sadar, karena memang kita tidak terlalu mendalami ilmu tauhid itu yang dari awal. Contohnya la ilaha illallah yang itu wujudnya adalah Allah atau lafaz, mengenalkan dengan cara lafaz, dan kedua mengenalkan dengan cara huwa, dengan cara imajinasi. Anda harus berimajinasi tanpa tahu yang disembah seperti apa. Gitu ya, enak yang ngomong gitu ya. Yang ketiga, anta, la ilaha illa anta. Jadi yang di la ilaha illa anta itu kita bisa mengilustrasikan atau menggambarkan itu sudah di depan kita, udah menyelimuti kita. Bahasanya nanti banyak, makanya jangan terkunci ya, bahasa paling tepat itu jangan terbelenggu ya. Masa terbelenggu sih? Nggak apa-apa, saya tulis saja terbelenggu. Nanti insya Allah lama kelamaan ketemu yang kata-kata yang pas oleh bahasa-bahasa itu. Jangan nanti insya Allah lah, bismillah. Jadi sudah menyelimuti kita, sudah mulai ada kesadaran kalau semua ini yang berperan hanya Allah, dan terakhir adalah la ilaha illa ana. Anda sendiri pasti pernah menggambarkan Allah itu Allahu Akbar ketika Anda sholat. Allah itu besar, tapi sebesar apa? La ilaha illallah itu semaha apa itu kan, kok sampai membuat orang bingung. Alhamdulillah ini tadi saya juga habis ngaji ke Gus Mulason juga, walaupun lewat visual, lewat YouTube, lewat HP. Ini pemahaman saya tentang dulu kenapa baiat lewat HP, baiat lewat online. Banyak yang bilang itu syirik, itu sesat. Nah, yang masih dimakomkan di situ atau yang masih itu tadi, makom itu apa ya? Bahasa makom. Masih kadarnya di situ atau masih tingkatannya atau tempatnya, atau ya tempat kadar, atau bahasa yang paling halus itu masih diberikan kadar pengertian di situ. Itu memang masih tertutup hijabnya hatinya untuk belum bisa mengenal Allah dengan memandang Allahnya di HP ini atau di visual ini.
bahasa visual aja lagi, ditulis aja lagi visual, enak. Yang penting nanti konteksnya tidak melebar ya bos ya, tidak terlalu melebar ya. Contoh gini, ya maaf ini untuk bekal anda biar anda lebih paham siapa Tuhan anda yang sebenarnya. Kenapa ada yang namanya syirik khafi, syirik jali, syirik jali yang syirik yang terang-terangan, yang itu nyata kita tidak menyembah Tuhan. Tapi yang paling halus adalah syirik khafi. Dosa terbesar manusia adalah menyekutukan Tuhan. Di situ gini, nanti pemahamannya video-video saya sebelumnya kan membicarakan tentang apa ya, peran Allah. Seumpama ya kita gambarkan Tuhan itu listrik atau setrum atau tenaga atau apa ini ya, energi. Maksudnya ini ya. Sekarang tuh beli buku bos biar lebih paham untuk menjelaskan. Atau kekuatan lah, bahasa yang umum dalam terjemah Quran kan kekuatan, padahal itu nanti bisa dilebarkan atau apa ya, bisa lebih didalami atau dikorek-orek itu apa ya, lebih dipetani, lebih dijabarkan lagi kan bisa kekuatan setrum. Tapi kan setrum kan kita konteksnya lebih kecil, energi, tenaga. Jadi gini, kenapa HP itu kok dipandang Allahnya, ketika kita udah konteksnya sifat wajib makhluk adalah Adam, Hudus, Fana, sama Basor itu kan sifatnya Tuhan ya, sifat wajib bagi Allah. Ketika Anda bisa mendengar, ketika Anda bisa melihat, itu adalah sifat-sifat atau kalau bahasa lebih umumnya mungkin kepribadian ya, atau apa ya kepribadian apa sifat gitu aja. Sifat itu kan sifatnya Allah. Ketika Anda bisa mendengarkan ini dan bisa mengkalamkan lewat HP ini, itu memang kalamullah. Karena memang di dalam hati itu ada zat, bukan zat ya, di dalam hati kita itu ada partikel gitu aja ya, biar lebih enak itu partikel, biar Anda juga tidak bingung, biar Anda juga lebih mikir partikel itu seperti apa. Partikel yang sangat halus, yang sangat kecil, yang ada Microsoft pun kayak bakteri itu kecil, itu lebih kecil dari bakteri, yang mana bisa masuk dalam sela-sela. Contoh korek, kalau Gus Dasun tadi bilangnya korek tidak bisa keluar, saking kecilnya, saking halusnya. Nah di situ Gus Dasun sendiri mengajarkan apa ya, tanpa kekuatan, tanpa tenaga, tanpa apapun, bunyi ini bisa berbunyi karena Allah. Itu untuk meyakinkan Anda tidak ada kekuatan selain Allah ya, memang ini yang menggerakkan Allah. Kenapa ada bisa bunyi? Mungkin Anda bisa menganalogikan ya. Itu seperti Anda melihat film astronot, film angkasa luar. Ketika di sana tidak ada tenaga, maka ini tidak akan bisa berbunyi. Analoginya di situ aja. Ketika ini tidak ada gravitasi mungkin ya, itu kan masih konteks kecil gravitasi itu, ini akan jatuh atau ini akan melayang, contohnya seperti itu. Tambah pusing ya, itu adalah anugerah Tuhan ya. Makanya saya mengajak Anda, ayo kita mendalami ilmu dinu tauhid. Memang awal-awal pusing, memang awal-awal bingung, tapi ketika Anda nanti sudah paham mana Tuhan Anda, mana yang wajib Anda sembah sebenarnya, bahkan sebenarnya banyak di kata-kata mursyid atau kata-kata guru, teman-teman saudara yang ada di
circle lain itu udah menjelaskan banyak contoh Gusti Allah memasukkan, mengeluarkan nafas Anda lewat hidung, lewat mulut. Itu kan sudah contoh yang jelas. Terus ketika Guson sendiri, ini loh Gusti Allahmu, ini loh Tuhanmu, itu nanti awal-awal mungkin mengilustrasikan atau menggambarkan walau ini wajah Tuhan aja, iya Tuhan ada di depan kita. Akhirnya nanti lebih ngerti lagi yang sejatinya kosongnya adalah isi, yang isi itu adalah kosong, atau lebih jelasnya lagi yang isi itu adalah manifestasi atau perwujudan Tuhan, perwujudan semesta alam. Nanti makanya lebih dalam lagi ada bahasa lain katanya semesta alam gitu kan. Beliau orang-orang lain bilang semesta alam itu adalah sejatinya bukan semesta itu sendiri, tapi rahasia di alam semesta itu. Gitu ya Bas ya. Udah 16 menit. Saya sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.